Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pravati dengan NIM 23111022000. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait program yang sudah saya buat dari hasil program kemarin waktu kelas, yang mana kemarin sewaktu kelas kita membuat sebuah program dalam to-do list ini service, dan to-do list service implementasi ini dengan menambahkan metode user, dan kali ini dengan perintah untuk memisahkan service user dan service to-do list, serta membuat fitur untuk edit di bagian to-do list. Otomatis di bagian kelas diagram ini akan memisahkan antara to-do list server, to-do list service ini akan dibagi menjadi dua, yaitu user service dan to-do list service. Lalu untuk to-do list service implementasi juga akan dipisah menjadi dua. Yang pertama user service implementasi, dan yang kedua to-do list service implementasi. Untuk to-do list view dan to-do list ini akan tetap. Lanjut ke bagian programnya. Nah, di sini saya tampilkan before dan after ya. Jadi untuk yang bagian atas ini before atau waktu pengerjaan kemarin yang di kelas, yang mana di bagian sini sudah ditambahkan untuk kelas user sendiri, dan di bagian to-do list service ini masih gabung untuk model dari usernya, serta di bagian to-do list service implementasi juga. Nah, untuk hasilnya di sini seperti yang sudah saya jelaskan, di bagian to-do list service akan dibagi menjadi dua. Yang pertama to-do list service, yang bagian bawah to-do list service, dan to-do list service user service. Nah, untuk membedakannya tentunya cukup untuk di bagian service ini membagi dua, atau tinggal menambahkan kelas baru, yang mana tinggal memindah antara to-do list service dan user service. Seperti ini. Tinggal memindahkan saja. Lalu lanjut di bagian to-do list implementasi, yang mana untuk yang before-nya masih bergabung untuk bagian model usernya. Oh ya, sebelum itu di bagian to-do list service kita juga menambahkan satu metode, yaitu update, untuk menambahkan kita untuk mengedit di bagian list yang ada di database. Oke, lanjut di bagian to-do list implementasi. Yang sebelumnya ini masih ada user, model user, ini dibuang ke dalam, bukan dibuang, dipindahkan ke kelas baru yang bernama user service implementasi. Lalu untuk to-do list service ini sama seperti sebelumnya, di bagian to-do list service-nya menambahkan update, yang mana di sini yang pertama menambahkan untuk query SQL-nya, yaitu update to-do list set to do sama dengan tanda tanya di bagian ID tanda tanya. Untuk strukturnya hampir sama seperti yang lain sebelum-sebelumnya. Itu untuk bagian to-do list service implementasi. Lalu untuk kelas baru, yaitu user service implementasi, hampir sama ya seperti ini. Jadi bedanya hanya cukup menampilkan satu saja untuk di bagian model, dan juga mengganti service ini ke dalam kelas yang sudah dibuat, yaitu user service tadi.
Lalu untuk isinya sendiri hampir sama seperti to-do list service implementasi, hanya saja di sini kita menambahkan get user, yang mana get user ini kita ambil juga dari sebelumnya waktu kita membuat get user yang ini. Lalu setelah itu kita lanjut di bagian database. Untuk database sendiri tidak ada perubahan dikarenakan ini hanya menjadi kelas untuk menghubungkan dari program ini ke database, karena ini sudah dibuat. Lalu lanjut di bagian to-do list view. Nah, untuk to-do list view sendiri sebenarnya kita hanya menambahkan kelas-kelas yang sudah kita buat tadi. Seperti bagian to-do list service ini hanya satu, karena tadi sudah membuat lagi menambahkan user service, oleh karena ditambahkan. Lanjut di bagian sini hampir sama. Jadi di bagian to-do list view ini fungsinya untuk menampilkan tampilan atau UI-nya waktu program itu dijalankan di sini. Jadi apa saja yang diubah atau ada yang ditambahkan, nah di bagian ini memanggil untuk user service ini dan membuat variabel user service sama dipanggil lagi. Lanjut di bagian sini, di bagian view to-do list-nya, karena sebelumnya kita hanya memiliki 4 menu, kita menambahkan satu lagi, yaitu tadi fitur edit. Lanjut di sini untuk implementasinya, jadi di bagian fitur edit, view edit to-do list, dan ini dibuat di bagian bawah sini. Ini untuk algoritma sistemnya. Seperti itu. Jadi yang pertama menampilkan teks untuk mengedit to-do list. Apabila tidak jadi akan cukup menekan X untuk batal. Lalu apabila tetap ingin melanjutkan, di sini bisa masukkan ID yang ingin diedit. Seperti itu. Apabila inputan ini pada saat menginputkan ID ini berupa huruf, maka ini akan menampilkan ID harus berupa angka. Ini seperti itu. Untuk yang lainnya hampir sama. Oke, mungkin untuk contohnya, outputnya di sini untuk yang before seperti ini. Jadi hanya terdapat 4 menu. Lanjut untuk yang setelahnya ini kita coba untuk run. Di sini terdapat bertambah ya untuk menunya, yaitu bagian edit, dan kita coba query. Misal kita mau edit ID dari tes, yang mana ID-nya yaitu 4. Masukkan to-do list baru, yaitu nama yang ingin diubah. Misal sudah ya, langsung teredit atau terupdate seperti itu. Lalu untuk membuktikan apakah ini sudah masuk ke dalam database apa belum, kita bisa melihatnya di localhost di bagian to-do list. Oke, sudah masuk. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.